Perkenalkan, nama saya Singgi Pratama dengan NIM 18011105028. Ini adalah mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Pak Supiat. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan proposal penelitian dengan judul yang saya ambil adalah analisis kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi statistika menggunakan aplikasi GeoGebra gitu. Jadi nanti di sini akan ada perbedaan antara siswa yang menggunakan aplikasi GeoGebra dengan siswa yang belajarnya tanpa aplikasi GeoGebra gitu. Nah, jadi latar belakang masalahnya adalah berdasarkan latar belakang, peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi statistika gitu kan. Jadi kenapa sih kita peneliti menginginkan penelitian seperti ini gitu kan? Karena peneliti ingin dari penelitian itu bisa membuat siswa sekarang itu bisa menjelaskan lagi dengan caranya mereka gitu dari hasil apa yang sudah mereka pelajari gitu. Jadi nggak cuma apa yang dikatakan oleh gurunya gitu yang dia ulangi, tapi juga dia bisa menjelaskan sesuai dengan bahasanya dia gitu, dengan lisan maupun tulisan gitu. Nah, jadi identifikasi masalahnya itu ada apa nih, kemampuan komunikasi matematis siswa itu masih rendah sehingga menyebabkan hasil belajar yang kurang maksimal gitu kan. Nah, di situ juga kenapa kita bilang masih rendah, karena masih banyak siswa yang hanya bisa meniru apa yang gurunya katakan gitu, tapi dia belum bisa menjelaskan apa yang ada di pikiran dia gitu kan. Jadi itu yang kita bilang pembelajarannya masih belum maksimal kayak gitu. Lalu rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh pembelajaran matematika menggunakan software GeoGebra pada materi statistika terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Jadi nanti kita akan membedakan siswa yang menggunakan aplikasi GeoGebra dengan yang tidak dalam menjelaskan materinya, dalam mereka menjawab materinya gitu kan. Akan ada perbedaan apa gitu, atau berpengaruh atau enggak terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa tersebut gitu. Nah, tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran matematika menggunakan software GeoGebra pada materi statistika terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Ini itu tujuannya. Lalu batasan masalah. Batasan masalahnya adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran software GeoGebra-nya. Ya. Jadi kalau menurut Asyura dan Dewi itu penggunaan software GeoGebra memberikan peluang untuk dapat membuat pembelajaran yang interaktif baik pada lingkungan online maupun offline kayak gitu. Jadi di sini tuh nanti akan ada indikator-indikator yang dapat menyatakan apakah siswa itu termasuk dalam yang berpengaruh nih pemahamannya gitu kan setelah mereka menggunakan aplikasi GeoGebra dengan mereka yang tidak menggunakan gitu. Terus manfaat penelitiannya itu adalah pertama itu mengetahui dan membantu peneliti, siswa serta pendidik terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa seperti itu. Jadi secara garis besarnya kayak gitu. Ini adalah bab 1 yang pendahuluan. Kita lanjut ke bab 2, kajian teori gitu kan. Nah, di sini menurut NCTM salah satu tujuan pembelajaran adalah belajar untuk berkomunikasi nih teman-teman. Nah, menurut Prayitno dan kawan-kawan 2013, komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Jadi kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan idenya dia lagi nih. Ide matematikanya baik secara lisan, tulisan, dengan benda nyata atau menyatakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Seperti yang gitu teman-teman. Lanjut ke pengertian si GeoGebra-nya. Jadi GeoGebra adalah salah satu software nih teman-teman untuk pembelajaran matematika yang cukup populer di era saat ini gitu.
yang bersifat dinamis, yang menggabungkan geometri, aljabar, kalkulus gitu kan, dan statistika. Sebenarnya statistika ini termasuk yang baru karena dia ada di apa namanya ya, edisi barunya si GeoGebra. Dia ini ada di yang GeoGebra yang 6 gitu kan, yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Sebenarnya bentuk dari statistikanya ini itu mirip-mirip sama Excel kayak gitu. Nah, menurut Puts Rahman 2010, ketika siswa menggunakan aplikasi GeoGebra, pemahaman siswa akan lebih mendalam gitu. Kenapa sih bisa lebih mendalam? Karena visualisasi dalam GeoGebra yang ditampilkan secara menarik dan dapat digerakkan. Jadi dalam GeoGebra itu kita bisa ngebuat sesuatu hal yang nyata gitu, dalam bentuk nyata. Jadi ada gambarnya, kita juga bisa ngebuat 3D kayak gitu teman-teman. Nah, terus apa namanya? Dan diubah dengan bentuk serta ukurannya yang menjadikan siswa melakukan eksplorasi dan observasi dengan lebih mudah. Kayak gitu teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke pengertian statistika nih. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pengumpulan data, penyajian data, analisa data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan di mana terdapat keragaman dan kondisi ketidakpastian. Gitu teman-teman. Dan penelitiannya dimulai pada 17 Oktober 2020. Lalu dari situ ke latar penelitian. Peneliti menetapkan SMA 13 Depok sebagai tempat penelitian karena sekolah ini mempunyai slogan yang jujur, cerdas, berkarakter, yang dimana sesuai dengan tujuan peneliti untuk dapat mengetahui tingkat komunikasi matematis siswa di SMA tersebut. Nah, metode lanjut kita ke metode dan prosedur penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa SMA pada materi statistika yang berpedoman pada terpenuhi atau tidaknya indikator-indikator kemampuan komunikasi. Nah, gitu teman-teman. Lalu kita lanjut ke peran peneliti. Jadi dalam penelitian ini saya sebagai peneliti berperan untuk membuat proposal, membuat instrumen penelitian, serta melakukan penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah memberikan soal, observasi, wawancara, menganalisis hasil penelitian, serta membuat skripsi penelitian, dan nanti akan ada kesimpulannya gitu teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke data dan sumber data. Data dan sumber data yang kita dapatkan ini adalah ada namanya sumber data primer dan ada namanya sumber data sekunder. Nah, sumber data primernya itu kita dapatkan dari sumber aslinya atau informannya gitu teman-teman. Lalu data sekundernya adalah diperoleh dari ini itu teknik analisis data yang dikemukakan oleh Rijal. Jadi peneliti ini menggunakan dari Rijali teman-teman 2019, yaitu yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di sini peneliti akan menjelaskan. Jadi ada pertama pengumpulan data. Pengumpulan data ini dengan dari tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi gitu. Terus reduksi data yang dihasilkan dari tes observasi, wawancara, dan dokumentasi yang merupakan data kompleks, maka dari itu reduksi data dilakukan agar data yang didapat lebih sederhana tetapi tetap utuh gitu ya teman-teman ya. Lalu ada penyajian data yang dikelompokkan dengan mengelompokkan berbagai informasi yang telah diperoleh dari hasil tes, observasi, dan wawancara dan dokumentasi akan ditarik kesimpulan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan itu pada penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru berupa deskripsi yang belum pernah ada, data yang telah dihubungkan dan dianalisis dihasilkan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab fokus dan tujuan pada penelitian ini. Nah, lanjutan terakhir adalah dari metode penelitian ini adalah bab 3-nya ada pemeriksaan keabsahan data. Jadi pemeriksaan keabsahan data ini, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu lain dari luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan dan pembanding terhadap data yang ada pada penelitian. Jadi menurut Al-Bahri 2010. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi waktu, yaitu setiap responden akan diberikan tes tertulis dan wawancara dalam waktu yang berbeda. Responden melakukan tes kemampuan komunikasi matematis dan akan diberikan jangka waktu 7 hari untuk melaksanakan wawancara.
hasil dari tes dan wawancara tersebut akan dibandingkan untuk menganalisa valid atau tidaknya data yang sudah ada. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah presentasi dari rancangan proposal dari saya, proposal penelitian yang diajukan untuk memenuhi tugas